Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut juga ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dasar atau undang-undang dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. 2. Hukum pidana. Dalam arti subjektif yang disebut juga ius puniendi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Jenis-jenis hukum pidana. Dalam buku pengantar ilmu hukum oleh Tami Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang memuat 1. Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. 2. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. 3. Ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. 3. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang dan badan hukum, yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Menurut Profesor Subekti SH, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo SH, hukum perdata atau material adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Menurut Profesor Dr. R. Wirjono Projodikoro SH,
Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Menurut Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. 4. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Contoh hukum adat di Indonesia. Ada banyak contoh hukum adat di Indonesia. Berikut penjelasannya seperti dikutip dari buku pintar pelajaran ringkasan materi lengkap dan kumpulan rumus lengkap karangan Dr. Andes Djoko Untoro dan tim guru Indonesia. 1. Hukum adat di Aceh melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berduaan dalam suatu ruangan. Apabila melanggar, keduanya akan menerima hukuman cambuk. 2. Hukum adat Bali menganut patrilineal, yakni adat yang mengatur alur keturunan dari pihak ayah. Masyarakat di sana memiliki hukum ahli waris keluarga yang diberikan kepada laki-laki sepenuhnya, sedangkan perempuan hanya bisa menggunakannya. 3. Masyarakat Jawa menggelar ritual khusus sebelum melakukan kegiatan agar tidak mengalami kejadian buruk. 4. Penduduk di pegunungan Halmahera memiliki hukum adat potong jari setiap kepergian anggota keluarga. Tujuannya untuk mengingat kepergian anggota keluarga tersebut. 5. Hukum adat di Minangkabau yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika seorang anggota masyarakat melaksanakan pernikahan berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.